Hey hey hey, selamat datang kembali di channel Tibek. Kakak ini apa namanya? Aduh, siapa tuh namanya? Yang di karakter itu tuh, karakter hand. Siapa? Rambut legend. Nah, udah nggak usah lah. Ya. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah anime. Nah, itu nanti. Kali ini anime berbeda. Maksudnya bukan anime sih, manga, lebih tepatnya manga ya. Kali ini aku akan bahas manga yang berbeda dari One Piece, yaitu Tokyo Revenger. Satu harapan aja ya, ini satu harapan aja buat Tokyo Revenger. Semoga ada studio yang bagus. Ya maksudnya bukan ya, bukan bilang semua studio jelek, cuman kan emang studio yang banyak yang bilang studio anime itu emang studio yang bagus gitu. Banyak orang yang bilang, wah ini studio bagus, ini studionya ya masih belum lah ya. Pokoknya harapan aku aja untuk anime Tokyo Revenger nanti, semoga ada studio yang bagus ngambil project Tokyo Revenger. Serius, ini harapan aku untuk anime ini. Kalau sampai ada yang ngambil misalnya kayak MAPPA, itu Tokyo Revenger bakal jadi salah satu anime the best ya. Kan season 1 kemarin itu gimana ya, animasinya itu kurang. Kayak nonton wayang. Cuman kayak apa ya, cuman satu gerakan doang. Terus kalau bisa kalian bandingin ya, The God of High School, kalian lihat. Itu anime tuh gerakan pas fightingnya itu, aduh gila. Apalagi yang pas lawan yang si Jin Mori lawan si siapa itu yang why not finish it? Why don't you? Asik, gila. Yang itu tuh, gila, itu loh. Maksudnya fight di jalan kan, sama kayak Tokyo Revenger. Tapi pinternya studio yang ngambil Tokyo Revenger 1 yaitu Liden Films. Tokyo Revenger itu kan preman. Ya pokoknya di situ itu kan preman, Toman, Valhalla dan lain-lain, Mobius dan lain-lain. Mereka itu kan apa ya, geng jalanan. Geng jalanan itu berantem gimana coba? Ya pasti cuman kayak gebuk-gebuk, nggak ada kayak teknik gitu, nggak ada teknik karate, nggak ada teknik kayak taekwondo di pas mereka berantem itu. Pokoknya barbar aja udah. Tapi aku masih suka gitu loh. Walaupun cuman kayak wayang, tapi aku masih suka. Nah, kenapa aku bilang pinter? Walaupun mereka kekurangan referensi, mereka tetap bikin kayak fight scene-nya itu tetap aku enjoy. Contoh, pas si Mikey nendang si Hanma di kepala, itu mereka lebih lebih menekankan ke impact-nya gitu loh, ke yang pas gitu. Pas kakinya Mikey kena di sini, si Hanma langsung kayak boom. Sound efeknya itu keren banget. Jadi selama season 1 kemarin itu, setiap ada scene fighting, setiap ada scene berantem, pasti kayak ada fake camera shake atau terus sound efeknya yang Nah, ini kenapa aku berharap Tokyo Revenger ini diambil gitu loh, diambil sama studio yang bagus. Karena ceritanya bagus. Di manganya itu bagus banget, gile. Apalagi di chapter yang terakhir ini, yang kemarin, gile plot twistnya itu. Yang kita kira adalah si A, ternyata si B. Ini aku nggak akan review ya. Intinya kalau kalian udah baca Tokyo Revenger chapter terbaru, gile. Ternyata selama ini dia balik ke masa lalu, jauh banget. Ya udah nih, ini spoiler ya. Jadi di chapter terakhir,
Di chapter akhir ini yang 268. Nah, di chapter yang kemarin, chapter 268 yang baru rilis kemarin, di situ menjelaskan satu plot twist seluruh manga itu gitu loh. Jadi pokoknya di panel pertama dikasih lihat kan, akhirnya si Takemichi bisa memukul si Maiki, dan akhirnya di situ aku melihat Maiki kena pukulan telak. Pokoknya pas berantem. Terus si Takemichi pas di tengah fight nih, lagi fight, nanya si Takemichi, kocak. Dia nanya, "Emang apa sih yang bikin lu itu sampai dark impulsif itulah?" Ya kan? Terus si Maiki dia juga nggak tahu. Tapi dia tahu setelah dikasih tahu sama orang. Si Maiki itu tersadar pas dikasih tahu sama si Wakasa setelah perang 3 dewa itu. Pokoknya 3 dewa itulah ya, the three deities. Itu si Maiki lawan si Senju, lawan si Tyrannosaurus yang pasti Draken meninggal itu. Nah, apa yang dikasih tahu Wakasa ke Maiki setelah battle three deities itu? Jadi si Wakasa bilang ke Maiki setelah battle three deities itu, si Wakasa bilang, "Andai saja kita masih tetap di timeline yang sama." Yang pertama malah dia bilang, itu the first timeline. Kalau masih tetap di yang sama, si Takemichi itu nggak ada itu, maksudnya kalau misalnya itu ya Tokyo Revenger nggak ada gitu, ibaratnya gitu. Kalau misalnya tetap di timeline yang sama, Tokyo Revenger itu nggak pernah ada. Ternyata kok kayak jadi lagu ya. Ternyata kakaknya Maiki, si Sano Shinichiro, itu adalah pelompat waktu pertama sebelum Takemichi. Gila nggak tuh, langsung plot twistnya itu loh. Kemarin ada teori si Sanzu lah yang time leaper selain si Takemichi. Si Sanzu time leapernya si Takemichi-nya. Kalau si Takemichi kan Takemichi sama si adeknya Hina, sama si siapa itu, si Naoto si triggernya biar balik ke masa lalu, terus si Takemichi yang balik ke masa lalu, barunya gitu. Nah, teori kemarin si Sanzu si Takemichi-nya, si Hanma si Naoto-nya si trigger biar bisa balik ke masa lalu. Soalnya ada juga di chapter berapa itu kalau nggak salah, yang pas si Sanzu pas si Takemichi mau ditusuk sama si Sanzu, dia bilang kan, "Hah, jangan-jangan kamu time leaper." Disitulah teori Sanzu adalah time leaper dipatahkan dengan chapter ini. Jadi selama ini ya kan, si kakaknya si Maiki itu melompat waktu jauh banget dari pokoknya dari si Maiki masih kecil, jauh banget dia melompat waktunya itu biar dia itu nggak jadi kayak sekarang. Tapi digagali oleh Kazutora sialan itu, si kambing. Gila sih, makanya dan plot twist Tokyo Revenger ini bukan nanti ini ya. Di kemarin aja yang katanya siapa namanya, si Kisaki itu adalah time leaper ya kan. Itu kan plot twist juga itu, ternyata bukan lah. Terus tiba-tiba kan yang kita kira ya yang kita kira itu si Kisaki ini bakal dikalahin sama Takemichi. Terus si Kisaki ya tobat, atau kalau bukan tobat masuk penjara. Terus udah happy ending ibaratnya gitu. Ternyata tidak. Ternyata dia ditabrak sama truk kun, masuk isekai. Itu juga kan plot twist. Makanya aku mengharapkan gitu loh, ada studio bagus yang mau ambil project Tokyo Revenger. Contoh deh MAPPA ya. Contoh deh misalnya MAPPA ngambil Tokyo Revenger, gile dengan grafik MAPPA yang serba CGI. Terus ditambah dengan cerita plot twistnya Tokyo Revenger. Asli sih bakal jadi one of the best anime Tokyo Revenger, serius. Manganya cerita dari manganya aja itu menurutku udah bagus banget itu plot twistnya itu loh. Gimana sih plot twist itu yang kita udah bisa prediksi lah ya, yang udah kelihatan gitu. Wah, ini si Sanzu nih barangnya gitu. Ini si Kisaki nih. Dari awal aja kan. Ini si Kisaki nih yang yang jadi main villainnya. Ternyata bukan si Maiki. Ya kan? Ini si Kisaki time leapernya, ternyata bukan. Ini si Sanzu time leapernya, ternyata bukan. Ternyata cuma si Takemichi doang sama si kakaknya si Maiki.
Nah terus ada lagi juga itu plot twist yang si Izana ternyata kakaknya Mikey, ternyata bukan. Bukan kakaknya, saudaranya Mikey, ternyata bukan ya kan. Kan dari awal itu dari awal dia dikenalin ketemu si Mikey di apa itu ibaratnya. Kayak pokoknya di pinggir ini itulah, di pier ibaratnya, bukan pier sih itu. Ya pokoknya di pinggir laut lah. Itu kan di situ dia ketemu sama si Izana. Terus tiba-tiba dia tahu nama aslinya si Mikey kan. Wah, jangan-jangan ini nih ada hubungan keluarga mereka berdua gitu ya kan. Nah, terus tambah lagi si Shinichiro itu dekat sama si Izana. Mau dipertemukan si Mikey sama si Izana katanya si Shinichiro. Itu kan ini kayak menambah spekulasi, menambah teori. Wah, ini bener nih. Memperkuat teori di mana si Izan ini emang saudaranya si Mikey. Ternyata kan itu ini cuman akal-akalan si Shinichiro. Di situ pokoknya ada chapter menjelaskan si Izana itu menemui ibunya ya di kayak arcade gitu, di arcade di pokoknya di tempat arcade gitu. Terus ibu, siapa lu? Kan si ibunya yang bilang, lu itu cuman anak selingkuhanku gitu kan. Cuman anak selingkuhan, anak selingkuhan. Nah, terus di situ marah si Izana sama si Shinichiro. Aduh, di situ dipatahkan, cuman adopted. Cuman tinggal bareng sama terus si Emma juga itu dekat sama si Izana. Nah, itu. Cuman emang ya udah cuman tapi enggak saudara kandung, cuman adopted brother. Oke, mungkin itu aja ya video aku mengeluarkan pendapatku tentang Tokyo Revenger. Menurutku Tokyo Revenger itu ceritanya itu bagus ya, bagus banget. Itu tinggal nunggu aja studio anime yang bagus ngambil project itu. Serius, kalau misalnya atau gini aja deh, semoga aja ya. Kalau masih Liden Films yang ngambil studio maksudnya kalau masih Liden Films yang ngambil project Tokyo Revenger season 2 nanti. Kan udah ada katanya season 2 confirm tentang Black Dragon, tentang arc Black Dragon. Tingkatin itu aja lah kualitas fightingnya. Serius. Untuk fighting scene tinggal di up aja. Serius, jadi bagus banget itu. Pokoknya arc Tokyo Revenger itu Mobius, Valhalla, Black Dragon, Tenjiku, terus ada lagi lah. Pokoknya nanti yang pas sudah balik ke masa depan, terus balik lagi yang ketemu si Senju, terus si Dragon meninggal, terus yang sekarang ini. Gila. Jadi setiap arc itu kayak ada kayak ada perkembangan cerita. Lebih bagus aja ceritanya gitu loh setiap arc di Tokyo Revenger. Menurut aku pribadi sih begitu. Kalau menurut aku yang baca ya. Kalau menurut kalian berbeda, gak apa-apa. Oke, itulah dia ya. Semua tentang pendapatku tentang Tokyo Revenger. Oke guys ya, thank you for watching. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kita tembusin channel ini ke 1K subscribe. Oke guys, thank you for watching and see you.